golongan mana? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang elektron yang berkaitan dengan elektron. Oke. Kemarin di slide ada seperti ini. Mg plus N2 menghasilkan magnesium nitrida. Ini 3, ya. Nah, kita sudah menyiapkan tabel periodik seperti ini ya. Jadi tabel periodiknya kalian ada di dekat kalian pada saat belajar kimia. Nah, ini. Kemudian di sini menurut konsep 1 tidak, ini bukan oksidasi, bukan reduksi. Kemarin kan begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada pengikatan oksigen. Ruas kiri tidak ada oksigen. Adanya adalah Mg dan N2, berarti dia tidak ada oksigen. Kemudian ruas kanan juga tidak ada pelepasan oksigen. Berarti reaksi ini jika ditinjau dari konsep pertama, dia bukan reaksi oksidasi, bukan reaksi reduksi. Nah, kalau begitu reaksinya apa? Sekarang kita cek. Mg, kita coba lihat di tabel periodik unsur. Mg itu nomornya 12, masanya 24, sambil kita mengingat. Berarti jumlah elektronnya 12 apa 24? Yang mana? Yang 12 atau 24? Oke, betul, 12. Kalau begitu, kita akan bikin konfigurasinya. Oke, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Oke, masih ingat ya konfigurasi, hati-hati. Di kulit pertama ada S, kulit kedua ada SP, kulit ketiga ada SPD, kulit keempat ada SPDF, dan seterusnya. Berarti pengisian dimulai dari yang pertama dulu, 1S dulu. 1S penuh pindah ke 2S. 2S penuh pindah ke 2B. Habis 2B kemudian ke 3S. Lihat. Kalau nanti masih ada berarti ke 3B. Habis dari 3B nanti ke 4S, begitu seterusnya. Hati-hati, S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Oke. Jadi hati-hati, S itu maksimalnya 2, P itu maksimalnya 6, kemudian D itu maksimalnya 10, F maksimalnya 14. Ini dipegang ini saja. Mengingatnya gampang kok. 1 itu S saja, 2 itu SP, 3 itu juga jumlahnya 3, SPD, 4 SPDF. Nah, 5 Bu, ya 5 SPDF. Tapi setelah SPDF, F kita tidak tahu apa, makanya G. Kalau nanti kulit 6 berarti isinya 6, SPDFGH gitu. Ya, jadi terus seterusnya. Oke, ini sekarang kita akan lihat. Berarti Mg, kembali ke sini, di kulit pertama terisi 2, di kulit kedua terisi 8, di kulit ketiga terisi 2. Jadi kalian punya idola, mereka pun punya idola. Lihat golongan 8A, mana seperti itu. 8A ada helium nomornya 2, neon nomornya 10, argon nomornya 18, kripton 36, dan seterusnya. Lihat, Mg terletak antara neon dengan argon. Tabel periodik kan kurang berwarna ya, sebentar. Dan carikan yang lebih berwarna. Ya, kita akan lihat. Kita ganti dengan yang ini. Oke. Jadi, ya. Nah, ini golongan 8A. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Oh ya, ini baru. Nah, Mg nomornya 12 ada di golongan 2A periode 3. 2A periode 3 dekat dengan siapa? Maka akan kita lihat 12 itu terletak antara 10 dengan 18, 10 dengan 18.
maka dia akan nurut siapa? Kalau dia mengikuti Ne, maka dia hanya butuh 10. Berarti 2, 8. Dia lepaskan 2. 2-nya dilepaskan. Tapi kalau dia mengikuti si argon Ar, maka 2, 8 jumlahnya menjadi 18. Berarti kurang berapa? 6. Ini kan baru 12 ya, padahal si argonnya 18. Berarti dia kurang 6. Dia akan mengambil 6. Nah, kalau kalian sebagai MG, mendingan lepaskan 2 ataukah mengambil 6? Oke, pilihan yang bijak. Maka ini akan dilepaskan. Ini lepas. Maka Mg itu kalau membentuk ion, dia akan berubah menjadi Mg plus 2 atau 2 plus sama dengan melepaskan 2 elektron. Oke, paham? Ini berarti melepas. Oke. Reaksi ini bukan nggak pakai tanda panah lagi, nanti enggak terlalu banyak panah. Oke, reaksi ini menurut konsep 2 disebut dengan reaksi oksidasi. Kenapa? Karena ada pelepasan elektron. Maka tadi Bu Ikan bilang jangan dihafal atau salah satu saja yang diingat. Karena kalau konsep satu tadi malah justru mengikat oksigen, itu dinamakan oksidasi. Kalau konsep yang kedua dia melepaskan elektron, itu disebut dengan oksidasi. Ya, sekarang kita akan coba N-nya. N-nya. N terletak di golongan berapa N? N itu nomornya 7. N itu nomornya 7. Oke, berikan hapus di mana ya? Ke sini ya. N, biar nanti kalian tahu lihat dua-duanya ada. Oke. N. N itu 7, 14. N 7, 14 nih. Berarti bikin konfigurasinya 1s2, oke. Kemudian 2s2, habis 2s 2p3. Hati-hati. Oke. Ini. Kulit pertama isinya 2. Kulit kedua isinya 5. Nah, 7 itu terletak antara 2 dengan 10, helium dengan neon. Lihatnya selalu begitu. Jadi kita akan bandingkan dengan golongan 8A. Jadi dia akan dekat dengan, apakah kamu milih helium? Kalau helium berarti dia akan lepaskan 5. Jadi nanti plus 5. Atau mau neon. Kalau neon itu 10. Berarti 2 tambah 5 sudah 7. Kita hanya kurang 3. Jadi kalau kalian sebagai nitrogen, kalian akan lepaskan 5 biar sama dengan helium, ataukah mengambil 3 biar sama dengan neon? Oke, pilihan bagus. Karena ini elektron valensinya 5, maka 5 dibuang. Maka dia akan ambil 3 elektron. Nah, karena dia mengambil 3, maka N itu mengambil 3 atau mengikat 3 elektron, maka N berubah menjadi -3. Karena dia mengikat elektron, reaksi ini menurut konsep kedua dia disebut dengan reduksi. Maka kalau di reaksi pertama kemarin dikatakan bahwa Mg plus N2 menghasilkan Mg3N2, menurut konsep 1 dia bukan reaksi oksidasi, bukan reaksi reduksi, tapi kalau di konsep kedua maka dia adalah reaksinya reaksi oksidasi reduksi. Karena ada oksidasi, ada reaksi reduksi, namanya reaksinya adalah reaksi redoks.
gitu. Kita akan coba lagi ya. Sekarang coba latihannya. Kita akan buat sebentar. Berikan akan coba. Pertanyaan Bu Eka. Yuk, sambil kalian melihat di sana. Ca plus O2 menghasilkan CaO. Oke ya. Pertanyaan Bu Eka. Menurut konsep 1. Reaksi ini reaksi oksidasi, reduksi, ataukah bukan oksidasi, bukan reduksi? Oke. Reaksi ini oksidasi, reduksi, ataukah bukan oksidasi, bukan reduksi? Sekarang lihat. Menurut konsep 1 itu adalah oksigen. Lihat. Dia melibatkan oksigen atau tidak? Ya, ada O2-nya. Nah, kemudian O2-nya ada di ruas kiri panah ataukah kanan panah? Kiri panah. Kalau kiri panah berarti dia mengikat oksigen. Kalau dia mengikat oksigen berarti reaksinya ini menurut konsep 1 disebut dengan reaksi oksidasi. Ini menurut konsep 1. Oke. Sekarang kita akan lihat kalau dia konsep 2. Oke. Ca ada di nomor, lihat tabel periodik kembali. Ca ada di nomor berapa? 20 dengan 40. Maka konfigurasinya di kulit pertama ada S, kulit kedua ada SP, kulit ketiga ada SPD, kulit keempat ada SPDF gitu ya. Sekarang kita cek jumlah elektronnya 20, maka tempatkan S itu maksimal 2, P itu maksnya 6, D maksnya 10, F maksnya 14. Kalau tanya G-nya maksnya berapa? Anak IPA harus mengambil, lihat ini. Kalian sebagai anak SMA harus sudah bisa melihat kecenderungan. 2 ke 6 lompat berapa? 4. 6 ke 10 lompat berapa? 4. 10 ke 14 lompat berapa? 4. Berarti kalau tanya G maksimal berapa berarti? 18. H maksimal berapa? 22. Begitu ya, dan seterusnya. Oke, kita belum sampai ke G, H, dan seterusnya. Hanya F saja. 20. Sekarang yang kita lihat, hati-hati jangan salah dengan 40. 40 ini adalah massa atom. Yang dipakai adalah nomor atom. Oke. Sekarang kita distribusikan. Berarti 1S2 dulu. Oke. Setelah itu 2S2. Oke. Setelah itu kita lari ke 2P6. Setelah 2P6 hati-hati ke sini. 3S2. Setelah 3S ke sini. 3P6. Hati-hati. Setelah 3P6 jangan ke D. Panahnya ke sini. 4S2. Sekarang kita cek jumlahnya 20. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah dengan 2, 12, tambah dengan 6, 18, tambah 2, 20. Pas. Berarti di kulit kedua ada 2, di kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 8, kulit keempat ada 2. Oke, kemudian lihat ke tabel periodik unsur. Nomor 20 itu dekatnya dengan siapa? Oke, 20. Dia antara argon dengan kripton. Argon itu nomornya 18.
Berarti kalau 18 dia akan lepaskan 2. Kalau 36 berarti dia masih kurang 16. Berarti dia akan mengambil 16. Logikanya pasti kalian akan memilih lepaskan. Sehingga CA kan berubah menjadi CA plus 2. Kalau dia melepas itu akan membentuk muatan plus, ya. Jadi kayak kalian sedekah itu plus, meskipun kita kehilangan tapi kita punya nilai positif, ya, dengan melepaskan 2 elektron. Melepaskan 2 elektron, ini melepas elektron, berarti dia reaksinya adalah reaksi oksidasi. Oke, ya. Dan kita lanjut yuk. Yang oksigen sekarang, Ca plus O2 menghasilkan CaO. Kalsiumnya, Ca-nya tadi melepaskan, berarti Ca melepaskan 2 elektron, karena ini dilepas ya, 2 elektronnya, maka dilepas, maka dia oksidasi. Kemudian yang O-nya, O itu nomornya 8, masanya 16, maka yang kita pakai yang 8, konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4, hati-hati, 2 dan 6. Kalau elektron valensi 6, lepaskan 6 ataukah ambil 2 biar dia dikelilingi 8. Jadi stabil itu kalau terluarnya 8. 2, 6. Berarti betul, kalian akan ambil 2. Nah, kalau ambil O mengikat atau mengambil 2 elektron menghasilkan O-2. Karena dia ada proses mengikat, maka menurut konsep 2 dia adalah reduksi karena dia mengikat elektron. Ada oksidasi reduksi berlangsung bersamaan, maka namanya reaksinya adalah redoks. Jadi menurut konsep 1 reaksi ini adalah reaksi oksidasi, menurut konsep 2 dia adalah reaksinya adalah reaksi redoks. Jadi tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oke, sekarang tugas untuk kalian. Oke, dan coba kalau ini reaksinya termasuk reaksi apa, dan jelaskan kenapa reaksi ini adalah reaksi menurut kalian itu reaksi apa. Oke, kan punya Na plus Cl2 menghasilkan NaCl. Oke, menurut konsep 1, apakah dia reaksi oksidasi, reduksi, ataukah bukan oksidasi, bukan reduksi? Kemudian menurut konsep 2, apakah dia reaksi redoks ataukah bukan redoks? Oke, jangan lupa jelaskan, kerjakan di buku kalian. Kemudian nanti suatu saat mungkin ada yang berikan minta untuk foto bukunya, kemudian di-sharekan di WA grup kita gunakan sebagai salah satu media kita untuk berdiskusi. Oke, hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Anak-anakku bisa mencoba mengerjakan, kemudian jangan lupa isi presensi yang akan bagikan linknya sebentar lagi. Makasih untuk perhatiannya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.